Profesor Yoshide Kozai, asal Jepang, ahli geografi astronomi bumi. Profesor William, ahli ilmu astronomi dan antariksa asal Meksiko, Amerika Serikat. Profesor Alfred Korner, ahli geologi bumi Johannes Gutenberg University asal Jerman. Ketiga ilmuwan jenius NASA ini telah percaya dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dan memutuskan untuk memeluk agama Islam secara terbuka. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia, melainkan wahyu, petunjuk dan peringatan bagi manusia dari Tuhan semesta alam. Al-Quran adalah kitab terupdate, terakhir dan terbaru sebagai penyempurna dan penutup kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan terakhir Al-Quran. Di dalam Al-Quran berisi ilmu dan pelajaran yang mencakup astronomi, biologi, fisika, kesehatan dan ilmu teknologi. Kali ini kebenaran Al-Quran datang dari ilmu antariksa luar angkasa dan terbukti secara terperinci 100% benar secara ilmiah dan penelitian. Salah satu penyumbang dana terbesar di NASA atau National Aeronautic and Space Administration ternyata berasal dari Arab Saudi untuk pengembangan program luar angkasa Amerika Serikat dan penelitian umum luar angkasa jangka panjang. Sebagai rasa terima kasih NASA kepada Arab Saudi atau umat muslim sebagai donatur pemberi dana terbesar pengembangan NASA, yaitu NASA mengikut sertakan Pangeran Sultan bin Salman, putra dari Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud, untuk ikut terbang mengorbit bumi tepatnya pada tahun 1985 menggunakan pesawat ulang-aling Discovery milik NASA yang diterbangkan dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Ada hal yang menarik sepanjang perjalanan karir NASA selama penelitian di luar angkasa, yaitu mereka takjub dengan pemandangan aurora ketika di zoom ribuan kali dengan kamera luar angkasa super canggih yang bernama Darkers. Dari penelitian dan pengamatan panjang tersebut, akhirnya ilmuwan NASA mendapat informasi dan kesimpulan bahwa bumi ini dahulunya menyatu dengan langit dan terpisah akibat adanya ledakan Big Bang atau supernova atau rosnova. Salah satu ilmuwan ahli NASA sekaligus kepala penelitian eksperimen planet yang bernama Karner mengatakan bahwa kehidupan manusia di planet diawali dengan turunnya air. Maka setiap planet yang dituruni air, maka akan ada kehidupan di dalamnya, ungkapnya. Maka dari itu NASA yang dipimpin ilmuwan bernama Karner berambisi meneliti dan menjelajah planet-planet untuk mencari tahu apakah di sana terdapat air, karena air adalah cikal bakal kehidupan, ungkapnya. Ternyata sistem dan hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu melalui Al-Quran secara terperinci dan 100% benar. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dan diberitahu oleh Tuhan semesta alam melalui Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan unsur-unsur pembentuk materi bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ayat ini terdengar dan terlihat jelas sesuai apa yang dikatakan oleh Kepala Penelitian NASA, yaitu Profesor Dr. Alfred Korner, bahwasanya ia berpendapat bumi itu dahulunya adalah satu yang padu dan terbentuk dengan adanya ledakan Big Bang, dan bumi itu hidup setelah dituruni air. Maka setiap planet yang dituruni air, maka akan ada kehidupan di dalamnya, ungkapnya.
Hal inilah yang membuat para insinyur dan ilmuwan barat terkejut sekaligus takjub atas kebenaran Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bernama Muhammad yang hidup 1400 tahun yang lalu mengetahui sistem antariksa luar angkasa secara tepat dan 100% benar? Padahal pada zaman itu teknologi pesawat antariksa belum ditemukan dan belum ada. Dan berikut pernyataan-pernyataan dari ilmuwan-ilmuwan jenius NASA dari berbagai negara, Amerika, Jepang, dan Jerman. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, Tuhan semesta alam. I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from. But I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Well, I would think it must be the divine being. Actually, I'm very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. And for us, we modern astronomers have been studying very small fields of the universe. We concentrated our efforts for understanding of very small parts, because by using telescope we can see only a very few parts of the sky without thinking whole the universe. So by reading Quran and by answering to your questions, I think I can find my future way for investigation of the universe. Thinking of many of these questions and thinking where Muhammad came from, he was after all a Bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years, with very complicated and advanced technological methods, that this is the case. Somebody who did not know something about nuclear physics 1400 years ago could not, I think, be in a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin, or many other of the questions that we have discussed here. Dan pada akhirnya ilmuwan-ilmuwan ini akhirnya memeluk Islam, dan mereka harus kehilangan jabatan mereka sebagai kepala penelitian di NASA, dan negara barat berusaha menutupi berita ini dan menutupi berita kebenaran Islam. Bahkan seorang penulis filsuf dan sejarawan Inggris yang terkenal bernama Thomas Carlyle, ia menulis buku yang berjudul One Horse Hero Warsi and the Heroic in History yang ditunjukkan kepada negara barat. Betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden atau Baduy menjadi sebuah bangsa yang paling maju peradabannya hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade. Kebohongan yang dipropagandakan kaum barat yang diselimutkan kepada orang ini atau Muhammad hanyalah mempermalukan diri kita sendiri, sosok jiwa yang besar, yang tenang, seorang yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi. Dia diciptakan untuk menerangi dunia. Begitulah perintah Sang Pencipta dunia. Di antara aib terbesar hari ini ialah bahwa masih ada saja orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama bohong dan Muhammad adalah penipu. Begitulah isi dari pernyataan buku yang ditulis oleh Thomas Carlyle yang laris manis di pasaran, yang menyatakan bahwa betapa bodohnya negara barat yang masih belum percaya Islam, padahal sudah banyak pembuktian sains dan teknologi bahwa Muhammad benar-benar nabi terakhir pembawa berita dari langit. Inilah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan sekaligus bukti bahwa Nabi Muhammad benar-benar diterbangkan oleh malaikat Jibril ke langit untuk dimirajkan menghadap Allah, untuk menerima perintah solat langsung menghadap Tuhan semesta alam.